Pada suatu hari di sebuah perkampungan Sulawesi Tengah, ada sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil. Sang suami bekerja menanam umbi-umbian di ladang dan mencari ikan di laut. Mereka memiliki kebiasaan untuk selalu sarapan bersama. Pagi itu, mereka sarapan dengan lauk ikan. Kebetulan, ikan hasil tangkapan sebelumnya cukup banyak, sehingga masih ada sisa. Sebelum berangkat berkebun, ayah berpesan untuk menyisihkan lauk ikan itu untuk makan siangnya. Istriku, simpan ikan ini untuk makanku siang nanti ya. Baik suamiku, akan aku simpan ikan ini. Menjelang siang, anak bungsunya pulang setelah lelah bermain dengan kakak-kakaknya. Ia kelaparan sesudah bermain dan meminta makan kepada ibunya. Diberikannya sepiring nasi dan sedikit ikan kepada si bungsu. Dengan cepat si bungsu melahap habis ikan itu tanpa sisa. Karena masih kurang, ia meminta makan lagi. Jangan anakku, ikan itu untuk ayahmu. Namun si bungsu tidak mau peduli. Ia malah menangis dengan kerasnya. Karena kasihan, ibu memberikan lagi sepiring nasi dengan sedikit ikan. Setelah habis nasi dan ikan itu, lagi-lagi si bungsu merengek minta ikan. Kali ini si bungsu menangis menjerit-jerit sambil berguling-guling di tanah. Tentu ibunya semakin tidak tega melihat anaknya seperti itu. Oleh karena itu, diberikanlah semua sisa ikan tersebut. Ketika siang, suaminya pulang dari ladang untuk makan siang. Pada saat hidangan sudah tersaji di atas meja, suaminya mencari-cari lauk ikan yang dipesannya tadi pagi. Kemana lauk ikan yang kupesan tadi pagi? Maaf pak, ikan itu sudah dimakan si bungsu. Tadi dia merengek hingga berguling-guling di atas tanah meminta ikan itu. Namun, suaminya tidak menunjukkan rasa pengertiannya. Ia marah-marah karena istrinya tidak menuruti permintaannya. Istrinya sudah menjelaskan berulang-ulang kali, tetapi suaminya tetap saja marah-marah. Karena sudah tidak tahan lagi mendengar suaminya marah, istrinya berpikir untuk pergi dari rumah. Keesokan harinya, suami dan anak-anaknya bangun untuk sarapan. Akan tetapi, ibu tidak ada di rumah. Berkali-kali suaminya memanggil istrinya, tetapi tidak juga ada jawaban. Akhirnya, ia menyuruh anak-anaknya mencari ibu mereka di laut. Carilah ibu kalian di laut. Mungkin ia di sana. Mengapa mencari di laut ya? Bukankah kemarin si bungsu ingin memakan ikan? Barangkali ibu kalian sedang menangkap ikan sekarang. Sesuai perintah ayahnya, si sulung mengajak kedua adiknya untuk ke laut mencari ibu mereka. Di tepi laut, mereka memanggil ibunya sambil bernyanyi. Ibu, pulanglah ibu. Ibu, pulanglah ibu. Si bungsu Ingin menyusu. Setelah mereka bernyanyi 3 kali, ibu mereka muncul dari laut dengan membawa ikan-ikan. Diberikannya ikan-ikan itu dan disusukannya si bungsu. Anak-anakku, kalian pulanglah dan bawa ikan-ikan ini untuk makan siang kalian dan ayah kalian. Ayo bu, kita pulang bersama. Kalian duluan lah, nanti ibu menyusul. Ibu masih ingin mencari ikan untuk kalian. Lalu anak-anak itu pun pulang membawa ikan-ikan tersebut. Sesampainya di rumah, anak-anak membenarkan perkiraan ayahnya. Ibu mereka memang ada di laut sedang menangkap ikan. Lah, lalu kemana ibu kalian? Mengapa tidak pulang bersama kalian? Ibu masih di laut. Katanya ia masih ingin mencari lebih banyak lagi ikan. Nih, ibu memberikan ikan-ikan ini untuk kita. Kalau begitu cepat panggang ikan-ikan itu. Si sulung pun memanggang ikan itu. Matahari sudah mulai terik. Ibu mereka tak kunjung pulang. Kemudian
ayah mereka mengajak anak-anaknya memakan ikan itu terlebih dahulu. Sudahlah, kita habiskan saja ikan panggang ini. Lalu bagaimana dengan ibu? Kasihan ibu kalau ikan panggang ini kita habiskan. Ya, sudahlah. Tidak usah memikirkan ibu kalian. Ibu kalian saja tidak memikirkan ayah. Jatah ayah saja langsung diberikan kepada si bungsu. Setelah mendengar bentakan ayahnya, ketiga anak itu tidak mampu membantah perintah ayahnya. Akhirnya, semua ikan panggang itu mereka makan sampai habis. Akan tetapi hingga senja, ibu mereka tidak pulang-pulang juga. Si sulung dan adik-adiknya menjadi cemas. Malam pun datang, tetapi ibu mereka tidak pulang. Pada keesokan harinya, ketiga anak itu pergi ke laut untuk menyusul ibunya. Dengan mendendangkan lagu yang sama sebanyak 3 kali, muncullah ibu mereka. Namun, kini permukaan kulit ibunya dipenuhi sisik seperti ikan. Mereka ketakutan melihat ibu mereka yang bersisik. Si bungsu menangis keras melihat ibunya. Ia bahkan menolak untuk disusui. Kau bukan ibu kami. Kau pasti ikan yang mencelakai ibu kami. Ibu, ibu, di mana ibu? Percayalah nak, aku ini ibumu. Ibu berubah menjadi seperti ini karena bertekad untuk tinggal di laut. Ibu sudah tidak tahan dengan perlakuan ayah kalian. Sang ibu mencoba menjelaskan, namun ketiga anaknya bergeming. Mereka malah meninggalkan ibunya dan pulang ke rumah. Hati wanita yang saat ini berubah wujud menjadi manusia setengah ikan sangat hancur. Ia tidak menyangka keputusannya akan memisahkannya dengan anak-anak yang sangat ia cintai. Ia hanya bisa menangis dan kembali ke laut. Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama ikan duyung. Karena kecantikannya, banyak juga orang yang menyebutnya Putri Duyung.